Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ibrahim. Nama saya Alivia Nurzaida. Nama saya Anes Bisrina Khairunisa Dari tim Alpaka Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wisata merupakan sektor yang potensial di dunia. Meningkatnya potensi di sektor pariwisata sejalan dengan meningkatnya investasi serta destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Meningkatnya investasi tersebut sejalan dengan penambahan devisa negara, penyerapan tenaga kerja serta infrastruktur di bidang pariwisata. Pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan positif setiap tahunnya. Dilihat dari skala dunia, pada tahun 1950 terdapat 25 juta wisata dengan nilai wisata 2 miliar dolar. Pada tahun 2015 terdapat 1.180 juta wisatawan dengan nilai wisata 1.260 miliar dolar. Pariwisata halal atau halal tourism saat ini menjadi perhatian di industri pariwisata sejalan dengan pertumbuhan muslim yang sangat pesat pertumbuhannya. Pada Pew Research Center memprediksikan bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan umatnya yang sangat cepat, diperkirakan meningkat 70% pada tahun 2015 sampai 2060. Nah, pengembangan pariwisata syariah atau pariwisata halal ini menjadi salah satu alternatif seiring dengan tren halal yang ada di Indonesia. Pada tahun 2015, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia diperkirakan meningkat 2,9% dari tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2015, total wisatawan mencapai 9,7 juta. Nah, hal ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Yogyakarta sendiri merupakan salah satu tujuan wisata dalam negeri yang cukup menjanjikan dengan berbagai sebutan, mulai dari kota wisata, kota pendidikan, kota budaya, dan lain sebagainya. Pariwisata di Yogyakarta sendiri mulai dari pariwisata alam, pariwisata kuliner, budaya, dan lain sebagainya. Nah, menurut data statistik, jumlah wisatawan yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta mencapai 3.347.180 orang, meningkat 17,9% dari tahun sebelumnya, yaitu 2.867.967 orang. Pariwisata halal berkembang dengan pesat tetapi sebelum adanya pandemi COVID-19. COVID-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar mulai dari negara Cina dan menyebar ke 210 negara di dunia lainnya, COVID-19 juga mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di dunia ini, mulai dari gangguan pada rantai pasok global, volatilitas pasar keuangan, serta gangguan pada permintaan konsumen. Nah, COVID-19 ini juga mempengaruhi ekonomi dari segi pariwisata halal itu sendiri. The Economist merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi untuk semua negara anggota G20. Diperkirakan setengah dari negara yang ada di anggota G20 masuk ke jurang resesi. Setengahnya lagi diperkirakan pertumbuhan ekonominya negatif. Ada 3 negara yang diperkirakan masih bisa bertahan dari jurang resesi, yaitu negara Indonesia, Cina, dan India. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut, tentunya masih ada harapan untuk pariwisata halal agar berkembang di situasi pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, maka peneliti menganalisis bagaimana tantangan, peluang, serta strategi untuk pariwisata halal setelah pandemi. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Wahid Murti, metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 435 responden yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun teknik pengambilan sampel melalui cluster random sampling. Menurut Subono Sudrajat, cluster random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara random yang bukan individual, melainkan pada kelompok unit-unit yang terkecil. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara melalui
dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan komunikasi informal dengan responden untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menelusuri informasi atau teori yang berkaitan dengan tema yang dikaji oleh peneliti. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis structural equation modeling, karena kerangka konseptual dalam penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan 3 variabel independen serta satu variabel moderasi yang dianalisis menggunakan aplikasi WorkPLS 3.0. SEM merupakan teknik analisis yang memungkinkan pengujian beberapa hubungan secara simultan. Hubungan ini dibentuk antara satu atau beberapa variabel dependen dan satu atau beberapa variabel independen. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis SEM-PLS dengan pendekatan outer model dan inner model. Yang pertama adalah outer model yang uji validitas. Uji validitas ini dengan melihat convergent validity dan nilai AV. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai convergent validity di atas 0,7 dan nilai AV di atas 0,5. Hal ini menandakan yaitu semua indikator penelitian dikatakan memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu nilai diskriminan validity dengan menggunakan pendekatan akar kuadrat AV. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya loading factor menunjukkan hasil di atas 0,7 yang artinya semua model penelitian dikatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan yang kedua yaitu uji reliabilitas dengan melihat composite reliability dan composite apa. Keduanya harus di atas 0,7. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya CA dan CR menunjukkan hasil di atas 0,7 yang artinya semua model penelitian variabel laten dikatakan reliable. Selanjutnya yaitu pengujian inner model dengan melihat model fits dan quality indicators atau MFQI. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa output MFQI dapat dikatakan baik dan sesuai persyaratan. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya seluruh hipotesis peneliti dapat diterima. Hipotesis pertama yaitu pengembangan konsep terhadap sikap. Dalam output penelitian menunjukkan hasil bahwasanya hipotesis pertama peneliti dapat diterima, yang artinya bahwa jika persepsi masyarakat akan konsep pariwisata halal tinggi, maka akan tinggi pula sikap masyarakat dalam merespon adanya pariwisata halal di daerahnya. Hipotesis kedua yaitu persepsi pengembangan terhadap sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hipotesis kedua peneliti dapat diterima, yang artinya bahwasanya persepsi masyarakat akan pengembangan pariwisata tinggi maka akan menghasilkan sikap yang tinggi pula terhadap masyarakat dalam merespon adanya pariwisata halal di daerahnya. Tantangan dan strategi pasca pandemi untuk pariwisata halal di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama untuk peluang. Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif didapatkan hasil bahwa minat masyarakat terhadap pariwisata halal menunjukkan nilai yang positif. Hal ini dipengaruhi oleh dampak sosial. Apa saja dampak sosial tersebut? Dampak sosial tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi. Adanya pariwisata halal ini pastinya nantinya akan mendukung penyerapan tenaga kerja, adanya infrastruktur untuk membuka usaha, serta pendapatan masyarakat di lingkungan pariwisata halal itu sendiri akan meningkat. Yang kedua, terdapat fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pariwisata halal. Di daerah istimewa Yogyakarta terdapat hotel yang ramah muslim, restoran yang telah bersertifikat halal, serta lembaga keuangan syariah yang aksesibel bagi semua wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Yang ketiga, berdasarkan data GMTI, pada tahun 2018 Indonesia menempati urutan kedua destinasi pariwisata halal di dunia. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi daerah istimewa Yogyakarta yang masuk dalam 10 besar destinasi pariwisata di Indonesia. 4. Adanya rencana pemerintah untuk membuka kembali aktivitas pariwisata di beberapa daerah, tentunya membuka angin segar bagi industri pariwisata itu sendiri. Hal ini direspon cepat oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pariwisata sehat selama pandemi COVID agar
aman, dan nyaman bagi wisatawan yang ingin berkunjung di daerah pariwisata halal. Yang kedua, untuk tantangan. Nah, tantangan yang menjadi rintangan bagi para pelaku industri yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, hal itu disebabkan karena adanya COVID-19 ini menurunkan pendapatan dari masyarakat yang membuka usaha di sekitar daerah pariwisata halal itu sendiri. Yang kedua, tantangannya yaitu berdasarkan analisis deskriptif masyarakat belum terlalu paham mengenai konsep bagaimana sih pariwisata halal itu. Jadi mereka masih belum bisa membedakan mana pariwisata yang berbasis halal, mana pariwisata secara umumnya. Selain itu, kurangnya branding pariwisata. Nah, jadi masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri, belum terlalu mengenal apa itu pariwisata halal begitu. Selanjutnya untuk strategi. Nah, strateginya apa saja yang dapat diterapkan pasca pandemi untuk pariwisata halal? Yang pertama, adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar wisata untuk lebih memahami bagaimana konsep dari pariwisata halal itu sendiri. Yang kedua, yaitu perlu adanya literasi mengenai pentingnya pariwisata halal. Nah, data hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 95% masyarakat paham arti fundamental dari pariwisata halal itu sendiri. Nah, hal ini selaras dengan adanya minat dan sikap yang positif dari masyarakat terkait dengan pariwisata halal. Nah, yang ketiga, selain itu pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi lingkungan dari pariwisata halal itu sendiri agar wisatawan nantinya yang akan berkunjung di daerah pariwisata halal itu merasa aman dan nyaman walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Yang pertama yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang dirumuskan dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh masyarakat mempunyai persepsi, sikap, dan minat yang baik terhadap pengembangan pariwisata halal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut tentunya dapat menjadi peluang bagi pengembangan aktivitas di bidang pariwisata halal yang selama ini terdampak oleh pandemi COVID. Yang kedua adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki rekomendasi untuk membuat kampung pariwisata halal. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan sektor pariwisata halal kepada masyarakat sekitar dan wisatawan yang datang.